Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmiati, Prodi Perbankan Syariah, Unit 3 semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Studi kasus Desa Menteng Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. Yaitu yang poin pertama itu latar belakang masalah. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional disebabkan karena masyarakat Indonesia cenderung tinggal di daerah pedesaan, sehingga desa sangat memberikan pengaruh terhadap pencipta stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, desa dinilai sangat strategis dalam pembangunan suatu negara dikarenakan desa merupakan dasar dalam pendefinisian permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. Penulis menduga bahwa pengelolaan dana oleh pengurus BUMDes dilakukan dengan tidak maksimal. Dugaan tersebut muncul akibat dari sulitnya penulis mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan dana pada pembiayaan oleh BUMDes. Dengan kata lain, tidak adanya prinsip transparansi informasi pengelolaan dana-dana tersebut. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran badan usaha milik desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa Menteng Cengai. Yang kedua, bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran badan usaha milik desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa Menteng Cengai. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui peran badan usaha milik desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa Menteng Cengai. Yang kedua, untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap peran badan usaha milik desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa Menteng Cengai. Baik, yang kedua ada bab 2, landasan teori. Di landasan teori ini ada menjelaskan tentang peningkatan ekonomi. Pengertian peningkatan ekonomi merupakan kemajuan dari seseorang dari yang tidak bisa menjadi bisa serta dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua ada cara meningkatkan ekonomi masyarakat, menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang. Yang ketiga ada indikator peningkatan ekonomi, pendapatan, yaitu penghasilan konsumsi atau pengeluaran. Baik, selanjutnya ada peran badan usaha milik desa. Yang pertama, meningkatkan perekonomian Indonesia, meningkatkan perekonomian desa. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan potensi desa. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan asli desa. Yang keempat, menjadi tulang punggung dalam perkembangan. Baik, selanjutnya ada prinsip pengelolaan badan usaha milik desa. Yang pertama, kooperatif, partisipatif, transparansi, emancipatif. Baik, selanjutnya ada ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan pengetahuan sosial mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Secara umum, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam menjalankan setiap aktivitas ekonomi syariah dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Baik, selanjutnya ada tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar peran pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada bab 3, yaitu adalah metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Metode ini digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Yang kedua ada lokasi dan waktu penelitian. Adapun lokasi yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah Desa Menteng Cengai, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa. Waktu penelitian bulan Oktober 2022 sampai dengan selesai. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian menurut Neoliono merupakan orang yang bisa memberikan informasi yang sama. Selanjutnya ada sumber data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer, yaitu merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama, data individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan penelitian. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini adalah subjek penelitian dan dokumen yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Baik, selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, wawancara, dokumentasi. Baik, sekian dari paparan proposal saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq